Shalom teman-teman. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Mana nih wajah-wajah yang ceria? Masih tetap semangat kan? Walaupun masih di rumah, kita akan memulai ibadah pemuda remaja online. Kita akan naikkan lagu Rohmu yang Hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Buka hati, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Buka hati, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Haleluya. Tuhan Yesus, maksud Tuhan, untuk hari ini kami akan memulai ibadah pemuda remaja secara online. Tuhan, kiranya Kau pimpin ibadah kami dari awal dengan sampai akhir. Kau juga kiranya berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan pemberitaan firman. Terima kasih Tuhan, semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Meskipun ada virus corona, tapi kita lebih dari pemenang. Amin. Amin. Segala perkara, iblis tak dikalahkan. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya,
Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin, haleluya. Bersama Yesus kita lebih dari pemenang. Amin. Karena Dialah yang terbesar dan mulia. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku,
semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Haleluya. Kita sudah memuji menikah nama Tuhan, dan sekini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian sampai akhir hidupku. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa
akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, kami telah menguji mendengarkan nama Tuhan. Nah, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, agar firman-Mu tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, semua kami serahkan tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ketemu lagi di dalam ibadah online Youth Elohim Bogor. Yelo. Teman-teman, kita semua tahu matahari memancarkan sinarnya kepada semua penduduk yang ada di muka bumi ini tanpa memilah-milah dan memilih kepada siapa dia akan memancarkan sinarnya. Kita tahu bahwa manusia ada yang bereaksi negatif terhadap sinar matahari. Takut kepanasan, takut hitam, sehingga mereka berlindung dan lain sebagainya. Ada juga yang bereaksi positif, sengaja berjemur di bawah sinar matahari untuk mendapatkan vitamin D. Nah, terhadap semuanya itu tidak mempengaruhi matahari di dalam melaksanakan tugasnya tiap hari, memancarkan sinarnya terus kepada semua yang ada di muka bumi ini. Kenapa demikian? Karena memang matahari diciptakan oleh Tuhan sebagai benda penerang yang tugasnya memberikan sinarnya kepada semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Nah, teman-teman, demikian juga kita sebagai umat tebusan yang sudah ditebus oleh karya penebusan di kayu salib, kita juga diberikan tanggung jawab oleh Allah. Apa itu tanggung jawabnya, teman-teman? Yuk kita lihat di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, teman-teman, sebagai warga tebusan, umat yang dibenarkan oleh Allah melalui korban penebusan Kristus di kayu salib, setiap kita dipanggil bukan hanya mengerti dan menikmati status kita sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Bukan itu saja, tetapi kita juga diberikan sebuah tanggung jawab yang menyertai status kita yang baru itu, yaitu supaya kita menceritakan kebaikan-kebaikannya yang telah memanggil kita dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Teman-teman, jadi ada sebuah mandat ilahi yang diberikan kepada setiap kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Mandat ini bukan sebuah pilihan, artinya mau dilakukan boleh, tidak boleh, bukan seperti itu. Tetapi mandat ini sebuah tanggung jawab yang harus diambil oleh setiap orang yang telah ditebus dan dibenarkan oleh korban penebusan di kayu salib. Seperti yang Paulus katakan, kalau aku hidup di dunia ini, maka kehidupanku haruslah memberikan buah. Nah, teman-teman, jadi kita diberikan sebuah tanggung jawab, yaitu menjalankan misi.
untuk menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Teman-teman, ada beberapa prinsip yang harus kita renungkan dari ayat tadi supaya kita dapat mengambil bagian dan tanggung jawab yang kita emban. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah mengerti karya Tuhan atau kebaikan Tuhan. Dalam ayat tadi membicarakan tentang karya Tuhan, yaitu keselamatan jiwa kita. Nah, kita tahu bahwa kita semua adalah manusia yang berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut, yaitu kematian yang kekal. Oleh karena itu, Allah mengambil inisiatif membuat suatu rencana, grand design, untuk menyelamatkan manusia dari dosa dengan cara mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya akan Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, teman-teman, jadi dahulu kita hidup dalam kegelapan, sekarang kita di dalam terang. Dahulu kita di bawah kutuk, sekarang kita hidup dalam berkat. Dahulu kita sebagai domba yang tersesat, sekarang kita sebagai domba-domba yang memiliki gembala yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, teman-teman, ini adalah suatu dasar atau fondasi untuk kita bisa memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan pada dunia. Jadi sebuah karya yang luar biasa, karya terbesar yang sudah Tuhan berikan buat kita, yaitu penebusan manusia atas dosa dengan mengorbankan anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Nah, setelah kita mengerti akan karya Tuhan tadi, barulah kita melangkah pada yang kedua, yaitu mengalami kebaikan Tuhan. Nah, teman-teman, setelah kita dipanggil Tuhan menjalani kehidupan yang baru, kita mengalami masa-masa di mana ada masalah, ada kesulitan-kesulitan hidup, ada pencobaan, dan lain sebagainya. Tapi teman-teman, gak usah takut. Kasih Allah yang besar tadi, yang dulu sudah menyelamatkan kita, itu adalah kasih yang sama yang akan terus menyertai kita di dalam kita menjalani hari-hari kita. Sehingga kita bisa melewati masa-masa sulit tadi karena kasih Allah selalu menopang kita. Tuhan izinkan masalah terjadi, kesulitan hidup terjadi, tekanan hidup terjadi, supaya kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan, supaya kita mengalami Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan. Nah, bukan hanya kita hanya mendengar, oh Tuhan Yesus itu baik, kata pendeta saya, Tuhan Yesus itu penyembuh dan luar biasa, kata cici pembina saya. Atau juga, oh Tuhan Yesus itu penolong, kata teman saya. Tapi kalau kita tidak mengalami sendiri, itu hanya katanya. Maka teman-teman, kalau kita diizinkan untuk mengalami kesulitan hidup, itu artinya kita boleh mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Mari kita izinkan Tuhan bekerja. Misalnya teman-teman, kalau kalian diizinkan sakit, terus kalian berdoa, dan Tuhan menjamah dan menyembuhkan kalian, itu kalian bisa mengatakan bahwa, oh Tuhan Yesus adalah penyembuhku, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus baik, karena aku sudah disembuhkan. Artinya, kalian sudah mengalami secara pribadi bagaimana Tuhan yang menjamah sakit penyakit kalian sehingga menjadi sembuh.
Jadi teman-teman, kalau hari-hari ini kalian mengalami kesulitan hidup mungkin, jangan takut. Karena Tuhan dengan kasih-Nya akan terus menyertai, menopang kita. Mari kita tetap bersandar kepadanya. Kita nggak bisa kontrol semuanya teman-teman, tapi kita bisa menyerahkan semuanya pada Tuhan. Ya, mari lewat masalah-masalah hidup ini kita bisa lebih mengenal dekat dengan Tuhan Yesus. Demikian juga kita bisa mengenalkan Tuhan Yesus kepada yang lain, kepada teman-teman kita yang mendapat kesulitan hidup. Kita bisa bilang bahwa saya sudah ditolong oleh Tuhan. Dan teman kita juga bisa ditolong oleh Tuhan. Ya, mari alami kebaikan Tuhan dalam hidup kalian. Yang ketiga adalah menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Teman-teman, setelah kita mengerti karya Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, kemudian kita sudah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita, tidak cukup sampai di situ, tetapi kita harus melangkah, yaitu menceritakan, menyaksikan semua kebaikan Tuhan itu kepada semua orang. Nah, teman-teman, tentu kalau kita mengalami secara pribadi, kesaksian yang kita sampaikan itu jauh akan lebih hidup, jauh akan lebih berdampak. Karena apa yang kita ceritakan itu bukan sekedar hanya kita menjadi saksi mata, melihat orang disembuhkan lalu kita ceritakan, tetapi kita mengalami sendiri, itu jauh akan lebih berdampak dan efektif di dalam kita menyaksikan cinta kasih Tuhan yang berlaku di dalam hidup kita. Nah, teman-teman, demikian juga kita harus terus menghidupi firman. Kita melakukan setiap kehendak Tuhan. Sehingga bukan saja kita menyaksikan lewat apa yang dikatakan, apa yang kita ucapkan, tetapi kita juga menyaksikan lewat apa yang kita lakukan. Sehingga orang bisa melihat perubahan hidup yang terjadi di dalam hidup setiap kita. Nah, bisa saja mungkin di antara kalian yang dulunya nakal, suka bolos sekolah, masih suka nyontek, merokok, bandel, suka berkelahi. Tapi setelah kalian mengenal Tuhan jauh lebih dekat dan diselamatkan, hidup kalian berubah. Ada yang jadi rajin, sekarang rajin belajar, mau membantu orang tua di rumah, gak suka bolos lagi, ulangan gak pernah nyontek lagi. Ya, orang bisa melihat, loh kok berubah sekarang? Apa rahasianya nih kok jadi baik gitu. Nah, kita bisa menceritakan bahwa saya sekarang seperti ini karena Tuhan yang sudah mengubahkan kita. Tuhan yang sudah mengubahkan kalian. Jadi, mari kita terus setiap hari menghidupi firman, sehingga kita bisa menyaksikan kepada orang-orang di dunia sana, di luar sana. Nah, teman-teman, lalu kemana saja kita harus bersaksi? Apakah saya harus berkeliling dunia? Boleh-boleh saja kalau kalian mau, sanggup. Tapi teman-teman, tentu saja itu dibutuhkan persiapan yang luar biasa. Mari kita mulai dari skup yang lebih kecil, dari lingkungan yang lebih kecil dulu. Di mana? Yaitu dari keluarga kita dulu. Kita lihat ada enggak saudara-saudara kita, teman sepupu-sepupu kita yang belum mengenal Tuhan. Kita bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. Lalu mungkin di teman-teman di sekolah, teman-teman di kuliah, teman di kantor, tetangga dan lain sebagainya. Kita bisa menceritakan dari lingkungan-lingkungan mulai yang kecil dulu. Setelah itu terus kita bisa bercerita lebih jauh lagi kepada orang-orang dan di masyarakat. Nah, mari teman-teman, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu menceritakan kebaikan Tuhan yang sudah menuntun kalian dari gelap menuju terang yang ajaib dan memimpin hari-hari kalian. Mari teman-teman, tetap semangat, tetap menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam hidup kalian.
Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat setiap firman yang sudah kami dengar. Hari ini Tuhan, biarlah kiranya jadikan kami sebagai saksi-Mu dimanapun kami berada. Berikan keberanian untuk kami menceritakan kebaikan-kebaikan-Mu, perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib yang sudah berlaku di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Engkau juga memberkati setiap teman-teman Yelo dimanapun mereka berada. Engkau menjaga, Engkau memberikan kesehatan Tuhan. Untuk mereka yang sedang ujian, mari Engkau juga memberikan hikmat akal budi, mampukan mereka untuk menyelesaikan setiap soal-soal ujian dengan baik, sehingga mereka boleh memperoleh nilai-nilai yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat pandemi ini, biarlah cepat berlalu Tuhan, dan kami juga boleh menjalani dalam masa-masa sulit ini bersama Engkau, dan kami keluar sebagai pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tutup ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Happy Sunday and God bless you.